Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman guru fisika dan mata pelajaran lain yang sempat hadir di tempat ini untuk bersama-sama dengan saya dalam rangkaian diseminasi kegiatan program Didamba P4TK Angkatan 8. Ya. Tugas ini sekaligus menggugurkan kewajiban saya sebagai peserta untuk melakukan diseminasi di kelompok atau komunitas mata pelajaran fisika dengan mata pelajaran lain yang memiliki relevansi. Baiklah, teman-teman guru yang hadir di tempat ini, yang ingin saya sampaikan di sini adalah yang pertama adalah apa manfaat yang saya rasakan selama bergabung dari tanggal 17 sampai tanggal 31 kemarin di program Didamba P4TK IPA. Jadi Didamba itu adalah program diklat-daring, masif dan terbuka. Ya. Manfaat yang saya peroleh yang pertama adalah saya bisa mendapatkan bimbingan dari fasilitator terbaik P4TK IPA. Ya. Intensitas bimbingan luar biasa. Selama mengikuti kegiatan ini, ada 4 kali video conference yang dilaksanakan oleh fasilitator bersama dengan anggota-anggota guru-guru fisika yang berasal dari berbagai provinsi. Ya. Setiap akan melakukan kegiatan dan setelah mengikuti kegiatan selalu ada video conference itu untuk membahas apa-apa yang akan kita lakukan, apa-apa yang telah kita lakukan, kendala-kendala apa saja yang kita temui selama kita berkegiatan di Damba ini. Nah, selanjutnya selain mendapatkan bimbingan dari fasilitator terbaik NGMP P4TK IPA, dalam hal ini karena saya tergabung di kelas suhu dan kalor, saya dibimbing oleh Bapak Joko Arisworo SSI MPD. Juga banyak sekali pendalaman materi yang saya dapatkan, termasuk teknik-teknik di dalam mengajarkan materi yang sesuai dengan kelas yang saya masuki, yaitu kelas suhu dan kalor. Jadi pada materi suhu dan kalor kita sharing-sharing pengalaman, kita dibimbing untuk bagaimana membelajarkan materi suhu dan kalor ini dengan menggunakan teknik, strategi dan pendekatan yang tepat. Ya. Seperti di suhu dan kalor itu yang tepat untuk pembelajaran di materi ini adalah pendekatan kontekstual, di mana kita menggunakan metode belajar dengan cara menggiring siswa untuk mengenali fenomena-fenomena yang ada di dalam kehidupan sehari-hari yang erat kaitannya dengan suhu dan kalor, supaya anak-anak siswa peserta didik kita itu terpancing untuk belajar materi ini. Ya, karena tidak bisa dipungkiri selama ini fisika itu dianggap sebagai materi yang sangat susah dan mungkin cenderung membosankan. Oleh karena itu, dengan pendekatan kontekstual, kita memberikan masalah-masalah yang erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, rasa ketertarikan dan rasa penasaran siswa itu muncul. Misalnya, kita memberikan dia suatu pertanyaan, misalnya, kira-kira kalau di pegunungan di dataran tinggi, yang mana lebih cepat dari mendidih kalau kita memasak di daerah pegunungan dengan di daerah dataran rendah? Ya, hampir dipastikan kemungkinan besar anak-anak kita akan menjawab, iya pastilah lebih cepat kalau kita masak di pinggir pantai. Ya, mungkin alasannya anak-anak kita masuk akal, karena suhu di pinggir pantai itu relatif panas dibanding dengan di pegunungan. Nah, ini kita bisa berikan semacam ini ke siswa bahwa
itulah gunanya sebentar kita akan belajar suhu dan kalor, karena kenyataannya tidak. Justru memasak di daerah yang dataran tinggi pegunungan itu lebih cepat mendidih air dibanding di pinggir pantai. Nah, nanti di situ kita akan anak-anak terpancing, oh ya penasaran kok kenapa bisa. Nah, anak-anak kan di sini nanti akan belajar apa itu titik didih, apa yang mempengaruhinya. Jadi nanti dia akan belajar bahwa ternyata titik didih itu dipengaruhi oleh tekanan. Makin tinggi suatu tempat, makin rendah ya tekanannya, makin rendah suhunya. Rendah suhu berarti rendah titik didih. Jadi kalau mungkin di tempat rendah air mendidih suhu 100 derajat, maka di pegunungan itu di bawah suhu 100 derajat, karena dia titik didih air itu turun karena pengaruh tekanan yang ada di tempat itu. Nah, yang lainnya lagi mungkin yang bisa menarik bagi siswa adalah kita bisa pancing siswa. Kalau kalian ini demam atau panas, kalian ini dengan menggunakan pendekatan kontekstual, kalian itu dikompres pakai air apa? Air panas atau dingin? Air hangat atau dingin? Ah, mungkin siswa kita lagi akan menjawab, oh, air dingin. Kenapa? Karena suhu itu berpindah dari yang lebih tinggi ke rendah. Ah, ternyata, nah ini kita bisa giring lagi siswa kita bahwa tidak boleh kita hanya terikat pada satu konsep. Ya. Jadi idealnya nanti kita akan berikan sedikit demi sedikit, kita akan masuk memberikan penjelasan ke siswa bahwa setelah kita berdiskusi, oh ternyata yang tepat mengompres itu air hangat. Dengan catatan air hangat itu di bawah suhu orang yang sementara sakit. Kalau dia capai 40, maka kompres dia dengan suhu di bawahnya. Jangan kompres dengan air dingin, karena suhu air dingin itu ekstrim, berbahaya ketemu sama yang suhu panas. Ya. Kemudian dengan mengompres air dingin nanti, jadi kita bisa berikan, oh iya memang betul bahwa kehidupan sehari-hari kita itu banyak hal-hal yang kita lakukan salah. Itulah pentingnya kita belajar fisika, khususnya konsep-konsep tertentu. Ya, dengan mengompres air dingin itu bisa menutup pori-pori kulit kita, memperkecil pembuluh darah. Pada akhirnya apa? Panas yang harusnya berpindah dari suhu tinggi ke rendah itu tidak berpindah karena porinya tertutup. Ya, kemudian selama mengikuti program di Damba ini, kita juga dievaluasi untuk melihat sejauh mana kita sudah memahami, kita sudah menguasai materi-materi yang sudah diberikan. Jadi insya Allah semoga ke depan kita bisa saling berbagi apa yang telah saya dapatkan dengan apa yang Bapak Ibu yang sudah miliki. Kita saling berbagi, kita saling berdiskusi. Semoga pembelajaran kita ke depan makin bagus dalam hal mendidik peserta didik kita. Mari kita sama-sama meningkatkan kompetensi profesional kita dan pedagogi kita. Salah satu cara, marilah kita mengikuti diklat yang kemungkinan besar masih akan dibuka pada angkatan-angkatan berikutnya, dengan memilih kelas sesuai dengan keinginan dan kebutuhan kita masing-masing. Demikian untuk sementara, saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.